Sempat melawan korban, megang tangan si Rizal, buntir. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada. Terus Mbak Uci sempat ngancam juga kalau nggak membunuh si dia, Mbak Uci yang mau bunuh diri. Giliran saya minta pisah, dia bilang jangan sampai kamu ngerasa kalau kamu punya anak lagi. Mau sama saya dibaikin kayak apa nggak akan sembuh nih, kayak gitu. Caranya aja udah nggak bisa, kayak gitu kan. Ancamannya kayak gini udah kayaknya habisin aja sekalian. Ya saya jahat, ya tapi emang iya saya ngakuin saya ini jahat banget. Kasus pembunuhan yang melibatkan orang terdekat terjadi di Karawang, Jawa Barat, di mana seorang istri dengan tega menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri, Arif Sriono. Tak tanggung-tanggung, rencana pembunuhan sadis tersebut diotaki langsung oleh Osi Claranita, istrinya. Yang tahu ya mereka ya cuman taunya ya saya jahat, ya tapi emang iya saya ngakuin saya ini jahat banget. Nah, berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Saya aja sampai sekarang kadang kalau misalnya lagi di sel juga kok bisa ya setega ini kayak gitu. Selain melibatkan pembunuh bayaran, Osi juga mengajak adik kandungnya Pandu alias Bagol untuk turut bermain dalam skenario jahatnya. Kejadian sadis ini mulai terkuak saat polisi mendapatkan laporan masyarakat pada Selasa 9 Januari pukul 00.17 waktu Indonesia Barat. Arif Sriono ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Sasak Misran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana sebelumnya polisi mengira Arif adalah korban begal. Dapatkan informasi ya dari masyarakat bahwa ada korban yang bersimpah darah di jalan irigasi Sasak Misran ya di Cibalong-Sari, Kecamatan Klari pada saat itu, sehingga tim kami bergerak ke sana dengan cepat karena korban waktu itu informasinya kan korban pembegalan. Iya, jadi memang kita ini kan curiga nih sebenarnya nih. Dari setelah kita mendapat informasi dari para tetangga, kemudian teman dekat korban sendiri, dan memang selama ini ternyata dari korban dan istri ini sudah tidak harmonis hubungan rumah tangganya. Nah itu kita sudah mulai agak ada mencium hal-hal yang mengidentifikasikan pada pembunuhan berencana sebenarnya. Di samping itu juga kita waktu itu meminta istri korban ini untuk otopsi, tapi kan susah, berbelit-belit. Terakhir menelpon ke korban itu setelah kami buka HP korban, ternyata yang menelpon, orang terakhir menelpon itu adalah adik ipar sendiri. Polisi pun tak tinggal diam usai mengumpulkan sejumlah bukti pada 17 Januari 2024. Salah satu tersangka yang berperan sebagai eksekutor yakni Rizal berhasil ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah. Dan rekam di sini. Enggak, Dede, ada di sini, Itu adiknya. Sebenarnya pada saat kita sudah mengetahui pelaku utamanya ini, OC dengan tim kami langsung bergerak
menuju ke Purwokerto untuk mengungkap pelaku. Memang pada saat itu kita masih menganalisa tempat tinggal pelaku, sehingga pada saat itu kita bisa berhasil menangkap pelaku itu di tanggal 17 Januari. Ada perlawanan dari Pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas memberikan tembakan tegas terukur terhadap pelaku. Tertangkapnya Rizal berawal dari kecurigaan polisi terhadap istri korban Osi yang menolak jenazah suaminya dilakukan otopsi. Drama penuh haru pun ditampilkan Osi di hadapan petugas. harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus diini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Sobat, teka-teki kasus pembunuhan misterius yang terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat terungkap sudah. Arif Sriono, seorang pegawai perusahaan otomotif, meregang nyawa setelah dianiaya, bahkan dihabisi dengan sadis oleh pembunuh bayaran dan adik iparnya sendiri. Dan siapa sangka, di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada korban, diorkestrai oleh istrinya yang sudah dinikahi selama 11 tahun lamanya. Bagaimana rencana jahat ini terlintas di pikiran pelaku? Saya Abraham Silaban akan mengulasnya dengan lengkap melalui penelusuran yang kami lakukan, dan kami hadirkan informasinya eksklusif untuk Anda. Di Polres Karawang, tim AB Plus mewawancari sang eksekutor pembunuh Arif Sriono, yakni Rizal Nur Firdaus. Kepada kami, Rizal menuturkan bagaimana dirinya bisa terlibat dalam peristiwa keji tersebut. Rizal, bisa diceritain Mas Rizal, waktu itu bisa sampai ke Karawang ini gimana ceritanya? Pas tanggal 23 aku di rumah itu lagi nggak kerja, lagi nggak ada pekerjaan sama sekali. Terus si Pandu telepon sama aku. Ya sebelum itu kan aku udah tahu si Pandu itu katanya buka angkringan di Karawang. Si Pandu telepon pas tanggal 23 itu bilang sini ke Karawang ikut bisnis aku. Nah setahu aku kan bisnis dia angkringan, jadi aku mau. Terus dia bilang tenang aja, transport ntar aku transportin gitu. Terus pas tanggal 24 aku dibeliin tiket bis. Terus aku berangkat, pas tanggal 25-nya aku berangkat. Nyampe sini di pintu keluar tol dijemput sama si Pandu. Habis dijemput sama si Pandu, diantar ke kos-kosan. Sekitar 2 hari kemudian datanglah si kakaknya si Pandu. Terus dia pergi lagi, datang lagi si Osi ke situ lagi. Terus bilang sama aku suruh ngelakuin itu. Terus aku bilang nggak mau karena bukan masalah saya gitu, aku nggak mau. Terus aku dikasih minuman, terus dienakin, dikasih rokok gitu, dikasih makan kayak dijamin gitu. Terus kayak didokterin gitu terus sampai hampir 2 minggu. Akhirnya aku mau. Dia bilang, si Osinya bilang, ntar kalau ketangkap polisi, ntar ditebusin sama dia gitu. Terus motifnya juga bukan motif pembunuhan gitu, motifnya langsung kayak begal gitu. Tuh. Katanya sih, maksudnya bilang sama aku, katanya ada konflik sama suaminya gitu. Kalau pisau, aku dapat dari saudara Pandu sendiri. Pandu antar pisau ke kos-kosan, kasih pisau ke aku. Terus malam itu kan minum terus hampir jam 11 baru berangkat. Tapi aku nggak tahu rencana itu, nggak tahu di lokasi itu juga. Karena kan aku nggak tahu jalan sini juga. Habis itu di situ Pandu telepon kakak iparnya korbannya itu loh. Ditelepon sama si Pandu, suruh nyetep motornya si Pandu. Habis korban datang ke situ,
aku disuruh bonceng korban. Pas korban mau menyetep motornya si Pandu, terus Pandu kasih kode sama aku, ayo sekarang. Terus aku ngelakuin, aku tusuk lehernya 1 kali, terus si korban itu melawan. Tangan yang kiri aku dipelintir, terus yang kanan yang lagi pegang pisau itu ditahan, terus dipegangin, terus jatuh ke belakang. Korban kan badannya lebih besar dari aku, nimpa badan aku, jadi aku nggak bisa bergerak. Terus aku panggil si Pandu. Terus panggil si Pandu, Pandu turun dari motor, langsung ngeluarin celurit di baju, langsung sama si Pandu. Waktu itu langsung ke itu, aku kan nggak tahu arah situ, diarahin sama si Pandu, bareng sama si Pandu ke arah loji. Terus di loji si Pandu telepon sama si Osi, terus si Osi bilang suruh pulang gitu. Terus aku pulang ke Purwokerto. Dan aku pulang juga ke Purwokerto sebenarnya mau menyerahin diri, cuman lihat kondisi orang tua, jadi kayak gimana rasanya gitu, takut orang tua malu apa marah gitu. Jadi aku nunggu polisi aja gitu. Kan tidur juga nggak tenang, apapun nggak tenang, keinget sama korban, keinget terus. Ya, saya sangat menyesal sekali dengan kejadian ini. Jika ada kejadian ini, tolong jangan sampai aja. Jangan ada sampai kayak gini lagi. Kalau buat keluarga korban, aku mohon maaf sebesar-besar mungkin karena sudah melakukan ini. Saya sangat menyesal sekali karena sudah didoktrin sama saudara Osi. Dari awal kita memang nikah itu udah salah. Kan kita nikah ya jujur aja karena saya hamil kan. Pernikahan Osi Claranita dan Arif Sriono mulanya berjalan baik-baik saja. Masuki usia pernikahan ke-4 tahun, terjadi serangkaian persoalan, di mana diantaranya adalah persoalan ekonomi, sampai dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh korban. Peliknya kasus ini, pelaku mengaku ia pun memiliki pria idaman lain. Sobat, kami akan hadirkan wawancara kami eksklusif untuk Anda, wawancara pelaku yang merupakan istri korban. Pelaku yang bernama Osi Claranita. Kami hadirkan informasi ini bukan untuk menginspirasi Anda untuk melakukan kejahatan serupa, tapi sebagai wanti-wanti agar persoalan ini tidak untuk ditiru, tapi untuk diwaspadai. Arif Sriono dan Osi Claranita telah berumah tangga selama 11 tahun lamanya. Keduanya dikaruniai buah cinta yang kini berusia balita. Kepada tim AB Blast, Osi mengaku jika dirinya merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya 4 tahun saja. Selebihnya hanya penderitaan yang dirasakan. Berbagai alasan pun Osi utarakan, mulai dari tidak diberikan nafkah hingga sikap suami yang dinilai perhitungan, padahal untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Nah, orang tua saya juga bukan orang kaya ya. Saya suka bantu, dari dulu pun saya suka dari awal sebelum nikah pun udah ada obrolan gitu kalau saya nggak mungkin ngelepas nih orang tua saya, karena memang dari dulu saya ngebantu mereka, karena mereka juga kan bukan yang punya pekerjaan tetap, bukan yang PNS, bukan yang, nah itu suka yang diomong kayak gitu, diungkit. Terus dari dulu, dari adik saya yang kedua ini sekolah dibiayain apa segala macam sampai sekarang, kapan mau bisa lepasnya gitu, orang udah punya keluarga sendiri. Kecuali kalau saya minta, maksudnya ke orang tua tuh minta ke dia, kadang-kadang saya minta tapi itu nanti digantiin pasti kayak gitu. Cuman ya itu diomongin, diungkit kayak gitu. Sampai terakhir kali tuh kemarin waktu masih ada orang tua saya ya, beli makanan aja cuman 2, maksudnya disitu kan ada rame orang, kayak beli makanan cuma 2 porsi. Osi merasa sikap Arif berubah.
Kecurigaan adanya orang kedua dalam hubungan rumah tangganya pun terlintas dalam benak Osi. Di salah satu ruangan di Polres Karawang, kami berbincang dengan Osi. Dengan santai, Osi menceritakan persoalan yang dialaminya hingga dirinya tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kalau perlakuan gak enak, sebenarnya kalau misalnya verbal enggak. Dulu waktu pas masih bisa dibilang pacaran, itu iya adalah dia main fisik. Cuman pas begitu udah nikah, dia sama sekali nggak pernah kasar gitu. Kasar, maksudnya kasar dalam artian nyakitin fisik. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kayaknya saya lebih mending ibaratnya dipukulin ya daripada dikata-katain keluarga saya juga gitu. Banyak omongan-omongan dia yang gak enak, kayak ngungkit-ngungkit waktu dia dulu nikahin saya itu harus minjem bank lah. Sebenarnya dari awal kita memang nikah itu udah salah. Kan kita nikah ya jujur aja karena. Nah sebelum itu udah pernah hamil terus digugurin. Disuruh digugurin, dia sendiri yang beli obatnya. Dia kasih ke saya. Kan saya akhirnya kan saya sebenarnya udah pernah mau minta cerai ya sama dia. Cuman waktu itu dia kan sakit ya. Terus akhirnya sekarang kan dia udah lumayan sehat gitu kan. Udah nggak tahan nih, saya minta cerai aja daripada kayak gini masing-masing, bener-bener masing-masing, nggak gimana-gimana. Bener-bener masing-masing kayak kadang-kadang kalau misalnya saya di luar juga dia kadang nanya lagi di mana kayak gitu aja, kayak pulang jam berapa, kok belum pulang, kayak gitu doang. Tapi saya udah yang daripada saya bikin dosa terus gitu kan, giliran saya minta pisah dia bilang jangan sampai kamu ngerasa kalau kamu punya anak lagi gitu. Saya nggak dibolehin, nanti dia bakalan mutus kontak semuanya. Keluarga dia kan bukan keluarga yang biasa-biasa aja kayak saya kan, maksudnya pokoknya dia bakalan ngelakuin banyak hal buat mutusin kontak saya sama anak saya. Jangan harap saya bisa kontak anak saya. Nah itu ya pikiran saya waktu itu, ini orang kalau nggak bakalan sembuh nih kayak gitu. Mau sama saya dibaikin kayak apa nggak akan sembuh nih kayak gitu. Cerai aja udah nggak bisa kayak gitu kan, ancamannya kayak gini, udah kayaknya habisin aja sekalian. Iya, saya ngakuin saya ini jahat banget, saya aja. Nah, sampai sekarang kadang kalau misalnya lagi di sel juga, kok bisa ya setega ini kayak gitu. Dendam yang memuncak hingga prasangka tentang kehadiran orang ketiga di tengah rumah tangganya memantik Osi untuk menyuruh adik kandungnya Pandu agar menghabisi suaminya, Arif Sriono. Ya, dia kan tinggal sama saya sebulan belakang. Nah, mungkin itu salah saya juga ya, maksudnya saya yang minta dia buat nyariin orang. Bukan mungkin, tapi itu emang salah saya. Segelap itu, maksudnya pikiran saya waktu nggak mikir panjang ke depannya bakalan kayak gimana. Saya cuma mikir, ini orang nggak akan sembuh-sembuh nih, sikapnya pasti bakalan kayak gini terus. Kayak gitu. Saya mikirnya ke sana, benar-benar gelap mata. Saya tuh dulu sempet yang pisah, dibilang pisah ranjang waktu pas dia kan pernah selingkuh dulu. Dulu dia pernah selingkuh sama orang Cikampek. Saya dikirimin foto-foto sama ceweknya. Teman saya ada beberapa yang lihat. Setali 3 uang, Osi juga mengakui memiliki hubungan dengan pria lain ketika menjadi istri Arif Sriono. Tapi kalau saya mengakui memang pernah. Tapi udah selesai dan ya nyesel banget. Saya nggak tahu sampai, maksudnya saya nggak nyangka, bukan nggak tahu, tapi saya nggak nyangka sampai kayak gitu. Saya juga nggak berani sampai sekarang pun. Untung maksudnya penyidik saya baik kayak gitu ya.
Maksudnya pas kemarin ke TKP juga saya nggak kuat Pak kalau misalnya harus kesini kayak gitu. Mereka kasih pengertian ke saya kayak gitu. Dan mereka juga nggak cerita detail di mananya ke saya, karena saya emang bener-bener nggak sanggup kayak gitu, walaupun kayak gimana pun. Terus nyesel ya, pasti nyesel banget lah, nyesel banget. Makanya saya kan kooperatif sampai sekarang kan, maksudnya saya mau ngejalanin semuanya. Saya sampai kemarin penyidik saya bilang, nanti kamu didampingin kuasa hukum dan segala rupa. Udah nggak usah Kak, kayak gitu. Saya mau ngejalanin semuanya benar-benar buat nebus dosa saya di dunia. Kalau dosa saya di akhirat kan urusan saya sama Tuhan. Sempat ngelawan korban, megang tangan si Rizal, puntir. Rizal minta tolong ke aku, terus aku ambil celurit, aku kasih perut sama dada.